Ini saya di Dinas PUPR Kabupaten Kota Waringin Barat untuk konfirmasi terkait dengan kegiatan proyek pembangunan tahun 2020. Apa tuh, Bang? Izin Pak Saim, saya mau ketemu Kadis, ada enggak? Ada rapat. Oh, rapat, masih rapat lah. Oh ya. Saat ini saya tidak bisa menemui, menurut keterangan beliau masih rapat. Oh, ingin tahu cepatnya. Ini alat siapa, Bang lah? Alat siapa nih? Hah? Rudi Halim.
di sini bagaimana kira-kira Pak? Ya kalau melihat keadaannya Pak, ini jalannya agak apa? Belum layak dipakai lah jalan yang ini nih. Hmm. Jadi kalau menurut saya kan kalau bisa Pak jalan ini kalau bisa tuh kalau soalnya saya kan pengguna jalan setiap ini kan. Anggaplah setiap hari, Iya. saya kan travel gitu kan. Aha. Bisa tidak dibuka lah gimana caranya. Oh dibuka ya minta. Saat ini sudah hampir sebulan ya yang Iya. demikian ya. Iya. Jadi harapannya kepada pemerintah agar jalan ini bisa dibuka ya. Bisa dibuka. Jadi tidak jalan bawah lagi gitu ya. Jalan bawah lagi. Oke Bang, makasih Bang. Ya, sama-sama. Dari mana Bang? Sukamara atau dari mana Bang? Dari Kota Waringin. Oh dari Kota Waringin Bang. Oke, makasih. Saat ini Ya, lumayan Pak, udah ada perbaikan Pak. jadi untuk saat ini diharapkan supaya dipercepat dibuka atau bagaimana kira-kira? Ya kalau bisa nanti sore saya pulang udah dibuka Pak. Oh, itu ya. Iya, Pak. Kalau untuk saat ini melihat jalan situasi yang begini bagaimana Bang? Wah ini Pak, macam mobil besar-besar udah nggak bisa kita Pak. Nggak bisa ya. Ini pas ada alat kemarin-kemarin nggak bisa Pak. Ini udah lama. Jadi kita bersyukur ya dengan adanya yang mengerjakan proyek ini bisa meminjami alat untuk perbaikan gini ya. Oh, rencananya Ya, muat apa Bang? Rencana mengakhir Pak. Oh. Sampai kayak gini nanti. Oh, dari mana? Dari Kota Waringin Pak. Oh, dari Kota Waringin. Kalau daerah Kota Waringin untuk kesininya daerahnya masih bagus jalannya atau bagaimana Bang? Ya tinggal ini aja Pak. Oh, tinggal ini. Biasanya kita keliling sana Pak, selisihnya ratusan kilo Pak. Oh iya. Jadi untuk jalan saat ini yang rusak cuma ini aja yang fatal ya. Ini aja Pak. Ya. Kalau di daerah untuk dari kilo ke atasnya dari Sungai Arete Alhamdulillah sudah lancar Pak. Sudah bagus ya? Sudah cuma lubang dikit-dikit lancar lah Pak. Oke, makasih Ini Bang. aja, Pak. Selaku putra daerah nih, warga masyarakat Mendawai Seberang nih, saya lihat untuk lintas jalan Pangkalembun Kolam sampai saat ini belum maksimal dalam pekerjaannya, belum selesai dalam arti gitu. Bang, bagaimana tanggapan Anda sebagai anggota dewan? Kita sudah konfirmasi ke Dinas PUPR. Jadi Dinas PUPR kemarin mengatakan bahwa itu ada kaitannya dengan provinsi. Namun saya sebagai putra daerah khususnya Mendawai Seberang sebagai wakil rakyat, pertama kasihan melihat Mendawai Seberang dan Raja Seberang yang dulu aktivitas siang malam mereka tidak ada rasa kesulitan. Tapi dengan adanya kendala banjir kemarin, dengan ada timbul yang jalan belum begitu kelar sampai ini, mereka sangat kesulitan. Dan yang kedua, saya memperjuangkan untuk jalan pintu masuk Sebilo Rosat yang sudah kemarin dibahas rapat kerja, sudah disepakati bahwa itu harus dibangun dan diaspal. Dan yang ketiga, saya juga mengharap ke pemerintah daerah jangan terlalu fokus melihat pembangunan itu di darat saja, tapi dilihat di bantaran sungai, karena selama ini kita lihat banjir sampai 3 kali dalam per tahun. Apalagi ini curah hujan cukup tinggi, dan selama galian yang ada kolam Pangkalembun itu normal dan tidak mengecil, itu dipelihara, insya Allah banjir tidak akan kembali seperti yang tahun kemarin. Jadi harap saya pemerintah daerah fokus, karena ini musim hujan terlalu sangat tinggi. Kita melihat di daerah lain luar biasa dengan mendadak hujan langsung banjir. Harap kita Kota Waringin Barat tidak begitu. Cepat-cepatlah pemerintah daerah untuk mengatasi seperti galian yang ada yang tersumbat dan sebagainya harus dibersihkan kembali. Jadi saran-persaran khususnya di antara lingkungan selokan-selokan Ya. bisa dimaksimalkan Ya, lagi. pertama itu, dan yang lebih utama lagi wajib. Ini wajib. Pemerintah daerah harus membersihkan jalan kolam Pangkalembun yang ada galian yang ada yang tidak pernah dirawat lagi. Itu harus wajib. Saluran-saluran itu. Salurannya, paritnya. Bang, kalau terkait dengan pemeliharaan jalan Pangkalembun Kolam itu, apakah pernah ada tersentuh atau tidak Bang di sana? Untuk pemeliharaan jalan kolam itu kan sudah jelas bahwa itu ada dikeluarkan oleh gubernur, bahwa tidak boleh dilintasi oleh seperti truk pusol.
dan truk tangki. Tapi ternyata kita melihat masih bebas saja lalu lalangnya untuk melintas jalan tersebut. Inilah yang membuat jalan itu sudahlah ada sedikit kendala rusak, jadi akhirnya cepat rusak. Satu dan kedua, memang pemerintah daerah kayaknya tidak cepat. Tidak cepatnya karena ini sudah kelihatan kondisi saat itu sudah ada kerusakan, tapi tidak begitu memperbaiki, tidak begitu serius. Nah akhirnya dampaknya besar. Itu aja. Jadi artinya Dinas PUPR Kabupaten Kota Bandung seharusnya lebih Bijak lagi untuk bisa menyikapi itu. menyikapi itu. Kalau memang itu dana provinsi, Dinas PUPR harus menyurati provinsi. Supaya memang pengguna jalan bisa Penggunaan lebih bagus. jalannya lebih efektif lagi dan lebih normal lagi, tidak membahayakan lagi. Dan saya juga menyarankan Bupati dulu mengeluarkan statement, apabila ada sapi yang masih berkeliaran membahayakan manusia, tembak. Tapi ternyata sekarang sapi masih berkeliaran di jalan-jalan umum. Apakah nanti menunggu mayat lagi atau kecelakaan lagi, baru ada lagi permasalahan timbul lagi. Sekarang kalau bisa pemerintah daerah termasuk kepala daerah yang dulu janjinya bahwa sapi berkeliaran tidak boleh sebagainya, sekarang masyarakat sudah banyak mengeluhkan hal tersebut. Ya, makasih Bang. Ya. Ini Pak Hindra dari Komisi B. Komisi B ya, anggota dari Partai PKB ya. PKB. Oke, makasih Pak Indra. Siap. Apa yang disampaikan, kelihatannya kan di sini kan peran fungsi DPR adalah juga ikut mengawasi Bang. Betul. Nah, untuk saat ini dalam pengawasan, khususnya untuk Dinas PUPR, dalam pemeliharaan sampai sejauh mana pengawasannya Bang? Ya, kembali lagi tadi kami juga kan dibatasin dengan waktu dan kesempatan, karena di Dewan kan jadwal juga full, jadi kadang-kadang pengawasan itu mungkin lewat tangan masyarakat. Ya, ada memang kita kegiatan seperti reses atau monitoring ke daerah-daerah, itu salah satu tugas kami melaksanakan pengawasan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Namun kadang-kadang juga kami minta informasi dari desa atau dari kecamatan atau dari RT lah, dari masyarakat, di mana sih yang dilaksanakan pembangunan di sana, manfaatnya yang paling penting itu. Karena jangan sampai kita sudah melaksanakan pembangunan tapi hanya sekedar ya mengejar apa ya, istilahnya tuh target, tapi manfaat yang paling penting. Ajas manfaatnya itu Bang. Ya. Seperti di jalan-jalan di desa-desa ini sekarang kan sangat diperlukan, apalagi musim hujan begini. Kondisinya sangat cukup memprihatinkan lah. Sebentar. Oke, Bang, harapannya Bang kepada warga masyarakat selaku pengguna jalan dan kepada Dinas PUPR selaku pelaku untuk kegiatan Baik, pekerjaan. harapan kami kepada seluruh pengguna jalan agar kita mematuhi aturan. Kalau memang itu kapasitas jalan itu ya mohon maaf tidak bisa dengan kendaraan berat, ya jangan dipaksakan, ya kan begitu, karena mungkin mempunyai kemampuan, di situ ada kelas-kelasnya. Demikian juga kepada Dinas PU ya, agar selalu mendorong bagaimana untuk meningkatkan apa jalan itu lebih mantap. Oke, makasih Bang. Demikian wawancara saya kepada Bapak Haji Bambang Suherman. Beliau adalah selaku Wakil Ketua Anggota DPRD Kabupaten Kota Waringin Barat. Saya lihat tahun 2020 sudah berjalan ya. Artinya kita sudah memasuki 2021. Untuk sementara tahun 2020 terkait dengan pembangunan sampai sejauh mana nih Pak? Baik, kita awali dari rencana kerja pemerintah daerah tahun 2020 itu mengalami beberapa kali perubahan kaitannya dengan kondisi pandemi COVID-19. Jadi berdasarkan peraturan dan edaran dari Kementerian Dalam Negeri, maka kebijakan di daerah berkaitan dengan rencana program dan kegiatan dilakukan realokasi dan refocusing. Kemudian terakhir dari realokasi dan refocusing itu dituangkan di dalam peraturan daerah tentang APBD perubahan tahun anggaran 2020. Dari hasil monitoring dan
evaluasi terhadap program dan kegiatan yang berdasarkan APBD perubahan tahun anggaran 2020, maka insya Allah terlaksana dengan baik. Dari 3 prioritas utama, baik bidang pariwisata, infrastruktur, maupun pertanian dalam arti luas, itu sudah berjalan dengan baik, walaupun situasinya adalah sangat sangat tidak nyaman karena kondisi pandemi COVID-19. Nah, di dalam pendekatan infrastruktur, insya Allah kita sudah evaluasi semua program dan kegiatan, baik yang bersumber dari DAK maupun dari APBD murni, dan APBD ditindaklanjuti dengan di APBD perubahan juga sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian di bidang untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya adalah urusan wajib pelayanan dasar, semuanya juga sudah berjalan dengan baik, walaupun untuk kegiatan-kegiatan yang mestinya bisa dilakukan secara tatap muka, ini hanya bisa dilakukan dengan daring. Kemudian untuk industri pariwisata memang agak terpengaruh besar karena kondisi situasi, maka kemudian target-target kinerja berkaitan dengan kedatangan orang ke Kabupaten Kota Barat, lama tinggal wisatawan di Kabupaten Kota Barat, terus terang ini menurun, dan ini hampir di seluruh dunia akan mengalami hal yang sama. Kemudian untuk bidang kesehatan juga fokus prioritas untuk penanganan COVID-19 tanpa melupakan kegiatan-kegiatan untuk penyiapan sarana prasarana kesehatan maupun penanganan kesehatan yang lain. Pada saat yang sama, maka kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah pemulihan ekonomi daerah juga sudah berjalan dengan intervensi program yang bersumber dari APBD perubahan tahun 2020. Kalau sementara dengan infrastruktur bagaimana, Bang? Infrastruktur juga sudah berjalan baik. Saya sampaikan di depan bahwa belanja modal untuk kepentingan infrastruktur berdasarkan kebijakan realokasi dan refocusing pemerintah pusat, target-target kinerja yang direncanakan sejak awal tahun berdasarkan APBD murni, itu kemudian dilakukan perubahan-perubahan dari aspek target kinerja. Berdasarkan perubahan-perubahan terutama yang tertuang di dalam APBD perubahan, maka untuk program dan kegiatan infrastruktur juga sudah berjalan baik. Tapi posisinya adalah ketika diukur dengan kondisi normal, memang ini agak tidak sesuai dengan yang ekspektasi yang diharapkan. Tapi ketika orientasinya adalah belanja modal berdasarkan APBD perubahan, maka semuanya sudah berjalan sesuai yang direncanakan. Terkait dengan reaksi lapangan, Bang, ada beberapa keluhan khususnya Jalan Kota Waringin Lama, Bang, yang menjadi salah satu isu strategis masyarakat ini yang selama ini kan dianggap masih belum maksimal. Bagaimana tanggapan saya sendiri untuk menyikapi ini? Untuk jalan dari Pangkalan Bun ke Kota Waringin Lama, sebenarnya ini adalah kewenangannya di provinsi, menjadi kewenangan provinsi. Nah, kita dari daerah selalu mengkomunikasikan dengan pihak pemerintah provinsi melalui dinas teknis agar penanganan terhadap jalan Kota Waringin Lama pasca banjir itu dapat dan faktualnya adalah bahwa itu juga sudah dikerjakan, walaupun situasinya adalah situasi pandemi ini kan belanja modal tetap menjadi bagian yang direalokasi atau direfocusing, sehingga target-target kinerja untuk kepentingan publik, terutama perbaikan jalan dari kabupaten kota, dari Pangkalan Bun ke Kota Lama, diupayakan semaksimal mungkin sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Kita mengupayakan untuk kepentingan itu adalah pendekatannya pelayanan publik, sehingga ketika misalnya ada pengguna jalan yang agak terganggu, itu juga perlu dimaklumi karena kondisinya ketika perbaikan maka perlu ada pengalian-pengalian terkait dengan arus lalu lintas dan sebagainya. Sedikit, Bang, kalau untuk gambaran, kalau Dinas PUPR itu anggaran per tahunnya berapa, Bang? Sedikit gambaran juga. Mohon maaf kalau untuk datanya saya tidak pegang,
nanti silahkan di cross check dengan teknis. Tapi secara prinsip dari anggaran untuk infrastruktur memang sesuai dengan petunjuk dari Kementerian Dalam Negeri, bagian yang harus direalokasi dan refocusing untuk kebutuhan mendesak dalam penanganan COVID-19. Berarti prioritas itu Bang. Oke, terima kasih Bang. Baik. Demikian saya wawancara saya kepada Setda Kabupaten Kota Ring Barat, Bapak Haji Suyanto SH MH.